Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas di tengah pandemi atau wabah COVID-19. Selawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah hati dari umat Islam, beliau adalah jantung dari umat Islam, beliau adalah penegak agama Allah yang mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di muka bumi ini. Baik, nama saya Al-Amin dari program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Megareski Makassar Angkatan 2019. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membuat video ini dalam rangka ujian akhir semester untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Runi karena atas pengertiannya selama perkuliahan daring ini, yang mana kita ketahui bahwasanya banyak sekali kendala mahasiswa selama dilakukannya perkuliahan daring atau online ini, baik itu dalam hal jaringan lah ataupun cara kami dalam memahami materi mungkin agak lambat karena berbeda apabila dilakukan perkuliahan secara tatap muka. Jadi saya sangat berterima kasih atas pengertiannya karena Ibu sudah cukup sabar dalam menghadapi kami dan membimbing kami selama perkuliahan daring. Baiklah, langsung saja saya akan berusaha untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yang mana pertanyaan yang pertama itu, jelaskan kembali apa manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan civic education, civic virtue, dan civic relation di perguruan tinggi, seperti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Nah, jadi menurut saya, apa yang menjadi alasan dipelajarinya pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu adalah bagaimana supaya mahasiswa mampu mengetahui apa-apa saja yang menjadi landasan kita atau acuan kita menjadi seorang warga negara. Sebagai seorang mahasiswa butuh penanaman tentang bagaimana cara bersikap dan berperilaku yang baik sebagai seorang warga negara. Tujuan dari pembelajaran pendidikan Pancasila adalah untuk bagaimana menanamkan sikap rasa cinta terhadap tanah air, agar kiranya setiap warga negara ataupun mahasiswa mampu mempunyai rasa cinta, rasa empati terhadap bangsa dan negara. Menanamkan sikap cinta terhadap tanah air adalah salah satu tujuan supaya terciptanya suatu generasi atau penerus yang mampu mempertahankan kedaulatan negara dengan cara upaya bela negara. Tujuan pembelajaran Pancasila sendiri pada dasarnya adalah menanamkan atau menumbuhkan sikap cinta dalam hati seorang warga negara, baik itu yang berada di tingkat sekolah dasar, SMP, menengah atas maupun perguruan tinggi. Jadi yang pada intinya pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati setiap warga negara agar mampu mencintai negaranya, mampu mempertahankan kedaulatan dengan upaya bela negara, begitu. Satu hal lagi tentang alasan dipelajarinya pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Dalam pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila telah diatur bagaimana tingkah laku setiap warga negara, bagaimana supaya kita mampu menaati segala aturan-aturan yang ada dalam negara kedaulatan kita ini. Dalam pendidikan kewarganegaraan sendiri, kita dituntut agar kiranya mampu untuk memahami apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Kita harus mampu membedakan apa yang menjadi kewajiban sehingga kita juga harus menuntut apa yang menjadi hak kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi mungkin sebagai inti dari pembahasan tentang apa sih yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu, mungkin pada dasarnya yaitu untuk bagaimana kita mampu mengetahui hakikat kita sebagai seorang warga negara, mampu berperilaku sebagai warga negara yang baik dan menaati segala aturan yang ada. Kita juga harus mampu mengimplementasikan atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, yang mana menjadi 5 dasar kita untuk
berjalan sesuai dengan aturan yang ada, mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Merujuk ke pertanyaan yang nomor 2, yang mana pertanyaannya itu, apa pemahaman kalian tentang perbedaan dalam masyarakat, multikulturalisme, dan keadilan? Pertama, saya akan membahas tentang perbedaan dalam masyarakat. Ketika berbicara tentang perbedaan dalam masyarakat, tentunya ada banyak sekali perbedaan yang terdapat di dalam lingkup masyarakat sebagai seorang warga negara. Hal yang mendasar tentang perbedaan dalam masyarakat yaitu perbedaan agama atau pemahaman, perbedaan ras, suku, serta adat kebudayaan yang dimiliki oleh setiap warga negara, terkhusus untuk warga negara Indonesia. Yang mana dalam perbedaan itu kita harus mampu menyesuaikan diri ataupun menempatkan diri sesuai dengan apa yang menjadi hakikat sebagai seorang warga negara. Kita ketahui bahwasanya di Indonesia terdapat beragam sekali kebudayaan, beragam agama. Kita tidak berada di antara satu negara yang merujuk pada satu agama, merujuk pada satu adat, budaya, dan ras. Kita adalah salah satu negara yang mempunyai keberagaman ataupun bercorak dalam hal perbedaan. Namun yang saya ingin kutip di sini, perbedaan dalam masyarakat, hal yang paling mendasar adalah perbedaan sosial. Perbedaan dalam sosial itu saja sudah kita dapat analogikan bahwasanya setiap masyarakat atau orang-orang atau warga negara tidak mempunyai kehidupan sosial yang sama. Misalnya ada yang mempunyai kedudukan yang kaya dan ada yang miskin. Tentunya dalam hal berpakaian saja sudah pasti berbeda, teman-teman. Jadi untuk perbedaan sendiri itu tidak harus menuntut bahwasanya kita berbeda agama lantas itu disebut sebagai perbedaan. Perbedaan dalam sikap dan tingkah laku setiap warga negara saja itu adalah salah satu bentuk dari suatu perbedaan. Lanjut daripada itu, kita akan membahas tentang multikulturalisme. Multikulturalisme sendiri itu adalah salah satu bentuk dari masyarakat yang terdiri dari banyak struktur kebudayaan, di mana dalam multikulturalisme ini adalah gabungan dari adanya banyak perbedaan suku dan budaya dari suatu bangsa, sehingga kita tidak mampu membedakan bahwasanya ini adalah struktur budaya dari orang-orang itu sendiri. Multikulturalisme itu sendiri adalah, bisa saya katakan, sebagai gambaran sebuah gabungan dari aneka keberagaman budaya, sehingga kita tidak mampu membedakan budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Bahwasanya di sini sudah terjadi campur aduk dari kebudayaan ataupun yang menjadi satu dari banyaknya perbedaan, teman-teman. Jadi mungkin untuk multikulturalisme hanya sampai di situ tentang pemahaman saya. Baiklah, kita akan berbicara tentang keadilan, ataukah kita akan membahas tentang keadilan. Sebenarnya apa sih keadilan itu? Secara umumnya, keadilan adalah memberikan sesuatu yang sama. Tapi ketika kita berbicara keadilan, apakah yang ada dalam negara kita ini semua yang diberikan oleh negara sudah sama merata dengan rakyatnya? Saya rasa itu belum. Karena apa? Ketika ada contoh kecilnya pembagian sembako untuk warga miskin, dalam hal ini dibagikan oleh pemerintah setempat. Lantas kebanyakan yang ada pada saat ini atau realita yang ada pada saat ini, kebanyakan pemerintah itu pandang bulu. Bahwasanya seperti apa? Ketika ada seorang masyarakat yang membutuhkan, lantas mereka juga punya keluarga, tentunya mereka akan lebih mengedepankan keluarga mereka. Lantas orang yang bukan siapa-siapanya mereka pasti akan dikebelakangkan, atau ketika mereka ingin melakukan pembagian, mereka dahulukan dulu keluarganya, seperti itu. Sedangkan menurut saya secara umumnya keadilan itu adalah memberikan hak untuk orang-orang yang benar membutuhkan, memberikan hak yang sama untuk orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Kita harus selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tidak boleh pandang bulu tentang keadilan itu. Ketika kita mengutip tentang keadilan, mulai dari kata keadilan artinya adil, kita harus memberikan sesuatu yang sama. Tidak boleh pandang bulu bahwasanya dia keluarga saya
ataupun dia bukan siapa-siapa saya. Ketika kita memberikan sesuatu yang baik untuk tangan yang kanan, tentunya kita juga harus memberikan sesuatu yang baik untuk tangan kiri, karena kita adalah satu, kita adalah warga negara Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Baiklah, kita akan merujuk untuk ke soal yang nomor 3. Baik, lanjut untuk pertanyaan nomor 3, yang mana soalnya itu, carilah satu kasus atau problem spesifik masalah kewarganegaraan di Indonesia, kemudian tunjukkan sumbernya, bisa dari berita, berkaitan dengan keadilan redistributif atau keadilan rekognitif. Uraikan kasus tersebut dan berikan pemahamanmu terkait penegakan keadilan di Indonesia saat ini. Nah, kisah yang saya angkat atau kasus yang saya angkat di sini adalah kasus seorang penjual cobek yang dipenjara 9 bulan karena dituduh mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, di sini sumbernya saya angkat dari detik.com, yang mana sudah saya lampirkan pada jawaban saya di file UAS. Nah, apa kasus yang terjadi pada kasus Tajudin ini, di mana beliau adalah orang miskin yang mengadukan nasib untuk orang miskin dari Bandung yang mengadu nasib untuk menyambung hidup. Dia menjual cobek. Lantas dia di sini ada seorang anak yang bekerja dengannya. Lantas dia dituntut oleh jaksa penuntut umum bahwasanya dia telah mempekerjakan anak dengan tidak layak. Nah, padahal di sini Tajudin ternyata hanyalah orang yang bisa dikatakan yang tidak mampu. Lantas kenapa dia dituntut? Tentunya ada iming-iming di balik semua ini. Dari situ saya berpandangan bahwasanya ada slogan yang muncul begini: penjara dulu baru keadilan kemudian. Artinya apa? Orang-orang yang miskin tentunya akan mendapatkan dulu bentuk dari perbuatan yang sebenarnya dia tidak lakukan, yang tidak sepantasnya dia dapatkan. Artinya yang miskin semakin ditindas, sedangkan yang kaya akan semakin berbuat atau semakin berulah. Artinya dia punya kekuasaan di sini dengan apa yang dia miliki. Seperti itu. Mungkin itu saja yang sempat saya jawab untuk pertanyaan nomor 3. Nah, lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Untuk soal nomor 4, yaitu carilah satu kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda, tunjukkan sumbernya. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Nah, kasus yang saya angkat di sini adalah kasus kelemahan partai politik. Yang mana, mengapa alasan saya mengangkat kelemahan partai politik di sini? Karena partai politik pada saat ini hanyalah mengedepankan rasa kepentingan sendiri. Itu menurut saya, rasa kepentingan diri sendiri. Mengapa? Lantas mereka hanya mengadakan kaderisasi pada saat akan pemilu saja. Seharusnya hal-hal yang akan berhubungan, akan menyangkut dengan rakyat ke depannya, mereka mampu untuk mempersiapkan dari awal-awal, bukan tiba waktu, tiba akal, tiba masa, tiba akal. Itu bukannya adalah salah satu tindakan yang salah menurut saya. Mengapa terjadi pelemahan partai politik di sini? Karena orang-orang yang diikutkan pada saat pemilu itu adalah orang-orang yang baru berikut di partai politik, tidak mempunyai pengalaman yang terlalu banyak. Maka dari itu, apa yang saya katakan tadi, bahwasanya mereka hanya akan melakukan kaderisasi apabila pemilu itu sudah akan tiba. Artinya di sini pengalaman kader-kader dalam partai politik itu tidak terlalu luas begitu. Maka dampaknya akan kemana? Dampaknya akan ke masyarakat. Lantas berbicara tentang partai politik pada saat ini, jika menurut pandangan saya hanya mengedepankan rasa kepentingan pribadi mereka hanya membelakangkan rakyat. Tidak ada sumber bahwasanya mereka selalu mengedepankan rakyat. Tapi kembali lagi kepada tujuan masing-masing partai politik adalah untuk memajukan partainya. Jadi saya anggap kasus yang paling cocok untuk soal nomor 4 ini saya angkat, yaitu kasus pelemahan partai politik, yang mana sumbernya saya ambil juga adalah di detik.com. Linknya juga sudah saya lampirkan di file UAS, jadi jika ingin diakses silakan. Terhubung karena saya sudah menjawab semua pertanyaan, jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang sempat saya sampaikan lantas tidak berkenan, saya mohon maaf atas saya pribadi. Dan untuk pemahaman referensi saya yang mungkin kurang jelas, mohon dimaklumi karena mungkin disitulah batas keterbatasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.